Pace bene, masih di mea culpa. Dengan berani saya mau katakan ada kecacatan dalam diskusi bahkan debat tentang Allah Tritunggal dengan oneness dengan Jesus only. Ada kecacatan sehingga ketika orang berbicara tentang Tritunggal ada dua kemungkinan ekstrim yang bisa saja muncul. Yang pertama, orang merasa menjadi sangat yakin dia sudah tahu tentang Allah dengan konsep Tritunggalnya dan dengan sangat rigid menghakimi seorang Jesus only, sesat, blasphemy, sampai lupa bahwa kita sama-sama pencari Allah yang berusaha mengenal Dia. Saya Trinitarian, kamu Unitarian, kita berusaha mengenal Allah, tapi saya mau katakan Trinitarian yang saya pegang. It's that way. Lalu yang kedua, ekstrim yang mungkin muncul adalah saya merasa gagal, tidak mungkin, mustahil Allah orang Kristen ini Tritunggal, maka pergi meninggalkan gereja. Maka dua kemungkinan ini yang mau kita awaskan, sehingga kita upayakan jangan cacatlah pendekatan kita terhadap Tritunggal. Yang pertama menjadi arogan, merasa sangat yakin dengan teologinya, padahal teologi adalah sebuah spekulasi tentang siapa itu Allah. Dan yang kedua menjadi sangat minder, menjadi seorang Kristen, Allahnya kok 3 dalam 1, tidak masuk akal, lalu pergi. Kita mau mencoba mendekati Tritunggal dengan melengkapi beberapa catatan. Yang pertama saya mau katakan, teologi itu bersifat negatif dalam arti sebagus-bagusnya kita berbicara tentang Allah, itu belum berhasil menggambarkan secara sempurna siapa itu Allah. Misterion. Dan misteri, bagian dari misteri yang terungkap itu kita kenal dalam sakramen. Dan bagian-bagian yang belum tersingkap itu akan kita temukan dan sedang kita rasakan dalam keabadian bersama dengannya. Maka kiranya kita jangan menjadi sangat arogan dengan teologi yang kita miliki. It's just a knowledge. Pengetahuan selalu bisa diperbarui. Dan hakikat Kristus sebagai manusia dan Allah kiranya tampak secara nyata bukan dalam ranah ilmu semata, tetapi dalam praksis hidup. Dan ini tugas bersama. Nah, kecacatan apa yang muncul dalam diskusi Trinitas? Yang jarang muncul. Yang pertama saya mau katakan, hampir tidak mungkin berbicara tentang Trinitas kalau tidak mendasarinya pada filsafat dan ajaran-ajaran Bapak Gereja. Apa yang sering terjadi? Orang berbicara tentang Trinitas hanya dengan kitab suci. Raw, sangat mentah. Itu ibarat kalau kita membuat bubur hanya bermodalkan beras. Impossible. Beras adalah modal utama membuat bubur nasi. Tapi kalau tidak ada air, dan air ini panas, dimasak, tidak mungkin ada bubur. Trinitas adalah sebuah ajaran dogmatis dalam gereja. Tidak mungkin kita mendalaminya tanpa kitab suci. Tapi kitab suci tidak begitu saja menjadi bekal satu-satunya untuk mendalami Trinitas. Tidak mungkin kita berbicara tentang Trinitas kalau tidak membahas pemikiran Irenaeus, Tertullianus, Origenes, dan tokoh-tokoh patristik lainnya yang menjadi basis utama dalam teologi kita yang kita anut sekarang. Saya berbicara tentang Trinitas. Maka ini kecacatan salah satunya. Pertama, tidak mungkin berbicara tentang Trinitas tanpa filsafat. Cara berpikir yang bisa membedakan cara berada dan cara mengada. Ketika kita berbicara tentang Trinitas, kita berbicara tentang cara berada dan cara mengadanya Allah. Bagaimana dia dalam dirinya in se sebagai Allah, dan bagaimana Allah dalam dirinya berrelasi dalam ekonomi keselamatan, dalam hubungan dengan manusia di dalam gereja. You see? Tapi ini jarang saya bahas di YouTube, karena rasanya ini ibarat melempar emas ke pasar dan orang tidak mempedulikan itu ke pasar, ke lumpur di mana ada banyak riuh informasi.
Kiranya ini bisa kita dalami dengan mengambil teks-teks yang kredibel, dengan Nikhil Obsta Imprimatur, saya pikir bagus untuk mendalami sekali lagi Trinitas sebagai pengetahuan akan iman, bukan langsung tentang iman, tetapi pengetahuan akan iman yang senantiasa perlu didalami lagi dan lagi. Maka kalau menolak filsafat dan ingin mendalami Trinitas akan kesulitan. Yang pertama, karena para bapak gereja dipengaruhi juga oleh filsafat yang berkembang pada masa itu. Yang kedua, kalau menolak bapak-bapak gereja dengan pengajarannya tetapi menerima Trinitas, ada kecacatan. Bagaimana kita bisa berbicara tentang Trinitas kalau tidak mengenal Irenaeus, Tertullianus, Origenes? Saya mau tanya, siapa yang pertama kali memunculkan terminologi Trinitas? Hal-hal yang fundamental seperti ini tidak akan terjawab karena jawabannya adalah Tertullianus. Irenaeus, Tertullianus, Origenes sudah mencoba membahasakan siapa itu Allah. Sekalipun di sana sini ada kekurangan. Katakanlah ada subordinasi. Oh, putra Roh Kudus itu lebih rendah dari Allah. Lalu ada yang tidak koeternal. Oh, duluan Bapa, lalu ada putra. Itu ajaran-ajaran yang pure milik pribadi, belum menjadi ajaran gereja. Nah, dia koeternal dan ada hubungan perikoresis dan cara berada dan cara mengadanya diketahui oleh gereja dalam perjalanan waktu. Nah, itu yang pertama. Maka saya mau katakan yang kedua menerima ajaran patristik. Yang pertama filsafat, dan kedua dalam sejarah gereja ada ajaran bapak-bapak gereja. Orang yang benar-benar mengerti Trinitas, saya pikir, dan menerima itu, kita mungkin tidak akan mengerti dengan baik, tetapi menerima itu pasti menerima Ekaristi sebagai presensia realis. Karena Allah memiliki cara mengada, bukan hanya cara berada, tetapi cara mengada, tampil dalam dirinya, termasuk dalam Ekaristi suci, presensia realis, kehadiran nyata Kristus dalam rupa roti dan anggur, dengan mengetahui substansi dan esensi. Agak rumit peristilahan, tetapi harus kita katakan fides quaerens intellectum. Iman menuntut pengetahuan, termasuk homoiousis dan hipostasia dari pribadi-pribadi yang kita sebut dalam Trinitas ini. Dan sekali lagi, kalau ada mendasari dirinya hanya dengan kitab suci, mencoba membela Trinitas, impossible. Bukan mau mengatakan kitab suci adalah sumber yang keliru, tetapi bukan sumber satu-satunya. Karena gereja mengakui, dalam gereja Katolik, ada kitab suci dengan tuntunan magisterium untuk mendalami ajaran iman dari waktu ke waktu dan menjadi bagian dari tradisi suci. Tradisi suci kita bukan hanya yang tertulis dalam kitab suci, tetapi juga ada tradisi lisan yang bisa berkembang dan kita temukan jejaknya dalam tulisan-tulisan. Maka saya pikir masuk akal ada perdebatan Trinitas dengan antara pengikut Trinitas dengan Oneness, karena tidak ada magisteriumnya. Karena mentah di kitab suci, sehingga kitab suci bisa saja multitafsir karena tidak ada guideline, tidak ada mengontrol pemikirannya. Kalau sebagai pribadi semua orang bisa membuat pemikiran. Irenaeus memiliki kecacatan dalam pemikirannya ketika dia berpikir bahwa Allah Bapa dulu baru ada Allah Putra. Kecacatan ini kita pandang dari sudut pandang gereja sekarang. Tertullianus juga memiliki kecacatannya ketika dia berpikir bahwa subordinasi terjadi antara Putra dan Roh Kudus dengan Allah Bapa. Origenes juga memiliki kecacatan sehingga ada ruang bagi pengajar kemudian Arius dengan Arianismenya yang mencoba membuat pemisahan yang rigid antara Yesus sebagai Allah dan Yesus sebagai manusia yang terpisah. Maka para sahabat, video ini bukan bermaksud membuat pendalaman yang sungguh
pada level advance. Ini hanya sebuah introduksi untuk mengatakan, jangan khawatir kalau tidak sungguh mengerti Trinitas. Siapa yang benar-benar sungguh mengerti itu? Kejujuran ini yang tidak dimiliki, bukan tidak, tetapi jarang diakukan di hadapan publik. Kita adalah para musafir pencari Allah dan kita mencoba mengerti Trinitas sebagaimana diajarkan dulu. Dan ini adalah ilmu. Tetapi dalam terang iman saya mau katakan, saya percaya pada Trinitas. Allah Bapa itu adalah Allah yang penuh cinta. Dalam dirinya dia adalah cinta yang terus mengungkapkan cinta. Amor frontalis. Terus hadir kepada semua orang. Ada cinta dalam dirinya. Dan cinta ini tidak berkhianat karena tetap mengalirkan cinta kepada yang lain. Kepada ciptaan. Dalam ekonomi keselamatan kita. Dirumuskan dalam itu. Saya pikir sebagus-bagusnya video ini dibuat, toh juga tidak menggambarkan siapa Allah itu dengan begitu baik. Tetapi kita mau mengatakan teologi itu adalah usaha terbaik yang kita miliki untuk mengenal Allah. Pace bene.